Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis shalihin. Alhamdulillah kita kembali pada subuh ini dalam kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut pada halaman 191. Bayanu ma buddila min alfazil ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, bayanu ma buddila min alfazil ulum. Penjelasan lafaz-lafaz ilmu yang diganti atau yang bertukar. Penjelasan apa yang bertukar daripada lafaz-lafaz ilmu. I'lam anna mansha'al tibasil ulumi al-madmumati bil ulumi syar'iyyah tahriful asami al-mahmudati wa tabdiliha wa naqliha bil aghrad wa tabdiluha wa naqluha bil agradil fasidati ila ma'anin ghairi ma aradahu salafus salih wal qarnul awwal wa hiya khamsatu alfazin: al-fiqhu wal ilmu wat tauhid wat tadhkir wal hikmah. Fahadhihi asamin madmumatun fasarat al-qulub tanfiru an muzimmatin fahadha asamin mahmudatun wal muttasifuna biha arbabal manasibi fid din walakinnaha nukilat al-an ila ma'anin madmumatin fasaratil qulubu tanfiru an muzimmatin min mayyatasifu bima'aniha li syuyu'i itlaq hadhil asami alaihi. Ketahuilah sesungguhnya perkembangan iltibas, pengaburan ilmu-ilmu yang tercela dengan ilmu-ilmu syariah itu disebabkan tahriful asamil mahmudah, yaitu memalingkan atau menukar nama-nama yang terpuji, wa tabdiluha, dan menggantinya, wa naqluha bil aghradil fasidah, dan memindahkannya kepada tujuan-tujuan yang rusak, kepada makna-makna yang tidak dimaksudkan oleh salafus saleh dan abad yang pertama.
Wahiyya khamsatu alfat, dan itu ada 5 kata, yaitu 5 kata yang diubah atau bertukar maknanya. Al-fiqhu, yang pertama istilah al-fiqhu, fikih. Yang kedua al-ilmu, istilah ilmu. Kemudian istilah tauhid. Kemudian istilah tazkir, at-tazkir. Kemudian istilah al-hikmah. Yaitu kata-kata ini ada, semuanya sudah digunakan di zaman salaf salih. Ya, tapi kemudian maknanya bertukar. Fahazi asamin mahmudatun. Maka ini adalah nama-nama yang terpuji. Dan orang-orang yang mempunyai ciri atau yang punya ilmu bersifat dengannya adalah pemilik kedudukan dalam agama, atau memiliki kedudukan di dalam agama. Walakinnaha, tetapi dia nukilat al-an ila ma'anin mazmumatin. Tetapi sekarang ini, katanya zaman Al-Ghazali, sudah dipindahkan kepada makna yang tercela. Maka jadilah hati kita atau kalbu kita lari daripada ketercelaan orang yang bersifat, yang mensifatinya dengan makna-maknanya, karena sudah tersebarnya atau viralnya penamaan nama-nama ini atas mereka. Ya. Al-lafzul awal, lafaz pertama atau kata pertama adalah al-fiqhu. Faqad tasarrafu fihi bit-takhsis la bin-naqli wat-tahwil. Istilah fikih sudah berpaling atau sudah berubah maknanya padanya dengan bit-takhsis, dengan mengkhususkan. Khusus dulu maknanya luas, nah sekarang dipersempit maknanya dengan pada suatu masalah khusus. La bin-naqli wa tahwil, jadi tidak ditukar maknanya, tidak boleh diubah, tapi dipersempit. Khassasuhu bima'rifatil furu'il ghalibah fil fatawa. Karena di masa itu fikih itu mereka khususkan untuk mengetahui atau terbatas mengetahui cabang-cabang yang aneh, cabang-cabang yang aneh, yang masih asing, cabang-cabang yang masih asing dalam fatwa-fatwa, dan menemukan rinci-rincian dan ilat-ilatnya atau sebab-sebabnya, dan memperpanjang atau memperbanyak perkataan padanya, jadi urainya banyak-banyak bertele-tele, dan wahidul maqalat al-muta'alliqah biha, dan memelihara perbincangan atau makalah-makalah yang berkait dengan ini, dengannya. Bahwa karena asyaddu ta'ammuqan biha wa aksar istiqalan biha yuqalu wal aqqa. Maka siapa yang sangat mendalam padanya, pada fatwa-fatwa yang asing itu tadi, dan dia banyak sibuk dengan dia, maka dia dikatakan dia aqqa, lebih faqih. Walaupun kana ismul fiqhi fil asril awal mutlaqan ala ilmi tariqil akhirah, dan sungguh nama atau istilah fikih itu di masa awal salaf saleh itu mutlaqan ala ilmi tariqil akhirah. Jadi dia fikih itu mencakup semua ilmu jalan akhirat.
tidak khusus pada apa tadi masalah-masalah muamalat ini. Dan wa ma'rifati daqaiqi afatin nufus, dan apa namanya itu fikih itu mengetahui detil-detil atau rinci-rincian penyakit hati atau penyakit jiwa, penyakit diri. Wa mufsadatil a'mal, dan kerusakan amal-amal. Wa quwwatil ihata bi haqarati dunya, dan kuatnya kekuasaan terhadap kehinaan dunia, tidak mengagungkan dunia. Wa syiddati at-tatalluq ila na'imil akhirah, ila na'imil akhirah, dan dia sangat menelaah atau sangat pelajari kepada, sangat melihat kepada nikmat akhirat. Wastila'il khawf alal qalbi, dan dominasi khauf, yaitu takutan di dalam kalbu, itu takut kepada Allah. Wa yadulluka alaihi qawluhu azza wa jalla, dan telah menunjukkan kepada engkau makna yang seperti itu firman Allah Ta'ala, liyatafaqahu fiddin wa yunziru qawmahum idza raja'u ilaihi, dan agar mereka tafaqquh. Dari fikih itu dari tafaqquh, agar mereka tafaqquh artinya mendalami ilmu dalam agama, dan agar mereka memberi peringatan kaumnya ketika mereka sudah kembali kepada mereka. Banyak juga penjelasannya. Jadi itu pembukaannya belum apa. Jadi ini penjelasan adanya pergeseran makna pada istilah ilmu itu. Dari sini yang disebutkan yang bergeser makna itu fikih, istilah fikih, ilmu, tauhid, tazkir, hikmah. Ya, dulu nama-nama ini sudah digunakan di zaman salaf saleh. Tapi oleh ulama salaf bergeser artinya. Nah, contohnya lafaz yang pertama fikih itu bergeser artinya kepada satu bidang tertentu yang khusus, yaitu tentang fatwa ulama tentang hukum muamalah, seperti pernikahan, cerai, tolak. Sehingga itu dia menimbulkan fikih mengatakan fatwa-fatwa tentang itu sebatas itu aja, dan tambah lagi tentang muamalah, tentang jual beli, tentang hukum akad salam, akad ijarah, mudharabah, musyarakah, sumpah, akad lainnya, kontrak-kontrak. Nah, itu melahirkan fikih muamalah. Ya, jadi itu kemudian belakangan berkembang lagi fikih itu menjadi fikih ibadah, fikih siasat. Nah, sudah di kotak-kotak seperti itu menjadi khusus. Padahal di zaman salaf saleh katanya fikih itu tidak itu, tidak khusus kepada masalah-masalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dalam menentukan hukum-hukum atau keputusan-keputusan dalam perkara. Dan itu menjadi berkembang sekali, banyak perbincangan tentang itu, dan perdebatan wacana-wacana yang berkait, dan yang orang yang menguasai bidang itu disebut dia pakar
Dan yang mendalam sekali itu afqah itu yang amat pagi. Pagi itu kalau dulu pagi itu dari fakir. Jadi orang yang ahli dalam agama itu disebut fakir atau fakih dalam bahasa Arab. Dan nama fikih itu pada masa awal itu bukan itu, tapi dia dinamakan pada ilmu akhirat. Jadi yang disebut fikih itu orang yang menguasai ilmu akhirat ini, jalan ke akhirat, dan mengetahui rincian-rincian afatul nufus, yaitu penyakit diri, penyakit itu yang ada dalam kalbu kita, dalam hati kita. Nah, itu objek dari ilmu fikih itu semula. Dan apa yang bisa merusak amal kita, sehingga dia hilang pahalanya. Nah, itu dibahas. Dan bagaimana kita tidak tertarik atau tidak kuatnya penguasaan terhadap kerendahan atau kehinaan duniawi. Dia tidak tergantung kepada duniawi. Kemudian itu sangat memilih atau melihat kepada nikmat-nikmat akhirat. Dan yang berpuasa itu dalam kalbu kita itu adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini, di dalam surat At-Taubah ini 122 disebutkan laula nafar, itu di ayat surat At-Taubah, akhirnya dia tafaqahu fiddin, agar mereka tafaqquh, agar mereka menguasai ilmu agama. Jadi tidak masalah-masalah yang tadi itu, bukan masalah muamalah, mengakar atau siasat, bukan itu tujuannya istilah fikih itu, tapi penguasaan terhadap agama secara keseluruhan, terutama ilmu akhirat. Kenapa? Karena nanti walinzilu qaumahu bila raja'u ilaihi. Untuk apa penguasaan agama itu? Agar bisa menuntut, memberi peringatan kepada kaum mereka. Ya. Jadi istilah fikih di awal itu lebih umum, mencakup ilmu-ilmu semua bidang ilmu agama, tetapi khususnya kepada ilmu jalan akhirat. Kita ingat kitab berjilid-jilid namanya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Nah, kalau sekarang Al-Fiqhul Akbar dikira isinya masalah-masalah fikih itu, masalah hukum salat, hukum menakahan atau hukum amal. Tapi Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah itu sama sekali tidak muat. Tapi judulnya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar ini muatannya adalah terutama ilmu tauhid ini, dan yang merusak diri kita, apa yang lurus daripada tauhid kita, apa yang menyimpang dari tauhid kita, ada yang merusak iman dan yang memperkuat iman. Nah, itu istilah Al-Fiqhul Akbar. Jadi itu di zaman salaf oleh Imam Abu Hanifah. Jadi pergeseran makna itu ya selalu terjadi.
Nah ini pengantar dari bagaimana istilah-istilah ilmu itu bertukar ya, atau berkembang. Ya, sekarang kalau kita menyebut belajar fikih, ya itulah hukum-hukum sesuatu ya yang bisa menentukan dia fardu atau wajib, bisa menjadi dia sunat atau mandub, atau boleh dibahas, atau makruh atau haram. Nah, jadi fikih zaman berubah dia ke arah situ, ke hukum yang 5 ini. Nah, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang boleh dibahas, ada yang makruh, dan ada yang haram. Nah, padahal dulu dia mencakup bidang yang lebih luas, yang bagaimana memelihara iman kita, memelihara amal kita, memelihara akhlak kita, agar dia menjadi tuntunan, betul-betul menjadi agama itu menjadi tuntunan bagi diri kita. Nah itu fikih pada zaman awal. Ya sampai situ dulu. Kenapa ini? Jadi juga satu paragraf tadi itu bahwa yasulu bil inzar wa tahwil wa hadal ilmu wa hadal. Ya, dan apa yang menghasilkan peringatan dan memberi takut kepada kaum seperti yang disebut ayat itu, dan itulah ilmunya ilmu akhirat. Dan fikih bukanlah definisi tolak atau memerdekakan hamba, atau li'an, atau akad salam, ijarah. Padahal kalian suruh inzar itu tidak ada kaitannya dengan inzar, memperingatkan orang, ya. Walau takwil, dan juga tidak ada kaitannya dengan menakutkan orang atau membuat orang takut kepada Allah SWT. Balik tajarrud lahu ala dawa yaqsil qalb wa yadil khasyah minhu kama nusyahid al-an min al-mutajarridin. Siapa yang berlepas diri ya, dengan ilmu yang disebut itu, dan dia mengkhususkan dirinya secara berkelanjutan terhadap hukum-hukum yang terkait itu, hukum muamalah itu bisa mengeraskan hati kita, ya, dan mencabut takutnya kita kepada Allah, sebagaimana disaksikan sekarang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dari al-mutajarridin adalah orang yang menyendirikan dirinya dengan ilmu-ilmu tersebut. Jadi lepas daripada ilmu-ilmu inti, yaitu ilmu-ilmu akhirat. Sibuk ya. Kalau sekarang seperti di pengadilan agama itu sibuk. Nah, itu ahli fikih itu sebetulnya istilah sekarang. Hakim agama itu yang memutuskan orang cerai, memutuskan orang rujuk, membagi harta orang, warisan orang yang berperkara dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, bahkan bisa membuat kalbu kita itu keras. Kalau hanya itu, nah itulah pergeseran, contoh-contoh pergeseran makna dari istilah ilmu tersebut. Karena yang 5 itu terkait dengan ilmu fikih, istilah ilmu, tauhid, hikmah, tazkir, itu semuanya terkait dengan istilah ilmu. Yang benar-benar dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab.
Dulu fikih itu tidak terkotak-kotak. Jadi secara umum fikih itu mempelajari berbagai macam hal. Di zaman modern ini orang sudah belajar dengan media cetak di buku. Jadi bagi-bagilah fikih itu, fikih nikahat, fikih siasa, fikih ibadah, fikih dinaya dan sebagainya. Ini kan tujuannya untuk memudahkan untuk mempelajarinya, Pak. Jadi mungkin dalam apanya itu kita belajar semua itu ya, tidak kita hanya menguasai fikih nikahat saja, sementara meninggalkan fikih-fikih yang lainnya. Iya, jadi yang dimaksud sini kalau fikih-fikih itu apapun pembagiannya itu kan hanya nanti ujungnya kan mengeluarkan hukum. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini sunat, ini makruh. Kan itu ujungnya nanti. Di pengadilan dibagi hartanya, yaitu lalu kata Ustaz apa itu? Apalagi artinya dia tidak menuntut bagaimana amal kita itu, seperti yang kita katakan, amal kita itu bisa bernas. Nah, ilmunya itu, itulah yang fikih itu. Bagaimana semua tindakan kita, amal kita, termasuk amal kalbu kita bisa dituntut menjadi ilmu yang nanti sampai ke akhirat. Nah, itulah fikih. Kemudian dia berubah menjadi ilmu material tentang hukum-hukum. Jadi pergeseran dari makna yang dulu lebih ilmu fikih itu suatu hal yang lebih mendalam, sekarang diubah menjadi hukum-hukum material. Nah, itulah perubahan itu. Kalau istilahnya hukum material namanya, tentang memutuskan orang atau menetapkan keputusan-keputusan tentang status sesuatu. Tapi kalau kita pelajari betul pembagian fikih itu kan dalam rangka untuk menjaga agama kan gitu. Tujuannya itu kan katakanlah dibagi seperti fikih siasa. Fikih siasa itu kan tujuannya untuk menjaga hukum Allah. Ibadah dibuat ibadah dalam rangka untuk menjaga hukum Allah. Jadi tidak kalau kita dangkalkan pemahamannya, ya berarti yang agama itu kan hanya ya berhubungan dengan akidah saja, yang hukum berarti tidak agama. Padahal fikih itu kan dalam rangka untuk menjaga itu, begitu. Iya, jadi bukan tidak penting, itu hanya kan duniawi. Jadi kata fikih itu kan ilmu duniawi. Artinya kalau kita sholat ya, sudah cukup rukun yang 13 sahih kesah. Tapi nanti apakah dia sudah sampai ke akhirat? Belum tentu. Ya kan? Nah, jadi yang fikih di zaman dulu itu bagaimana sholat kita itu bisa tercatat sampai ke akhirat, tidak kosong ya. Ya itulah memelihara kalbu kita. Kalau sholat seperti sholat yang orang munafik, yura'una nas. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala, yura'una nas. Apabila mereka berdiri sholat, dia malas-malas gitu. Hanya karena ria untuk menunjukkan dia seorang yang taat. Itu sholat yang seperti itu tak sampai ke akhirat.
Kalau orang itu salat, kalau dari fikih dalam pengertian sekarang, kalau dia sudah melengkapi syarat rukunnya itu, dia sudah sah. Ya. Dan lepas tuntutannya. Tapi apakah manfaatnya dia dapat? Tidak, belum tentu. Jadi karena salat itu bukan hanya rukun, syarat rukun, tapi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana salat kita itu bisa mencegah kita daripada yang fahsya, yang munkar? Nah, itu ilmu fikih zaman dulu. Mungkin maksudnya begini Pak, hakim itu kalau memutus pembagian warisan itu sesuai dengan faraid, itu sudah sesuai dengan fikih sekarang. Tapi dia tidak memikir apakah rumah tangga orang yang berantakan karena putusan hakim itu, tidak dipikirkan ya. Iya, jadi itu materialnya ya. Yang immaterialnya, yang ruhaniahnya ya tidak sampai ke situ. Pengertian fikih yang sekarang itu dan sampai kepada yang ruh. Padahal fikih zaman dulu itu yang utamanya meruhnya ini. Bagaimana salat kita ikhlas kepada Allah SWT, tidak bisa riya. Nah, itu fikih zaman dulu. Nah, berubah dia. Tinggallah fikih itu hanya mempelajari syarat dan bersolat. Itulah yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali pada masanya. Kalau sekarang ini kan sudah lebih maju kan. Ya, baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Kemudian itu dapat menambah pengetahuan kita. Ya, dalam mesti mengantar itu masih ada penjelasannya. Kira ya. Tapi kita tetap berharap di dalam lindungan Allah SWT. Allah wali taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.